Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun personal branding sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Rasul didesain oleh Allah sebagai pribadi yang mulia, yang dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Mari kita sama-sama melakukan sebuah analisa, kemudian merupakan sebuah keharusan bagi kita semuanya. Bagaimana seharusnya kita membangun personal branding bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, mari kita lihat dulu, mari kita spill dulu bagaimana desain yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa makhluk yang agung, yang mulia, yang diluncurkan ke muka bumi ini, yang diakui oleh seluruh alam jagat raya, bahwa Rasulullah Muhammad sebagai manusia terunggul. Namun keunggulan tersebut tidak membuat baginda Rasul berperilaku sombong atau punya karakter-karakter yang tidak sepatutnya bagi seorang manusia. Mari kita lihat ibu dan bapak hadirin sekalian, Allah menyampaikan di dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat ke-18. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini permakluman Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad adalah pribadi yang mulia, tetapi kemuliaan itu membuat baginda Rasul menyatakan dirinya sendiri, Qul innama ana basyarum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, tetapi kelebihannya apa? Yuha ilayya. Aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang akan menuntun seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah betapa hebatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi pribadi yang unggul, bagaimana kita melihat pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengakui sebagai umat Rasul, mari kita lihat. Yang pertama, baginda Rasul itu adalah seorang idola, seorang public figure, seorang yang ditokohkan baik oleh manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana surat Al-Ahzab memberikan landasan kepada kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah
Laqad kana lakum, sungguh telah terbukti bagi kalian semuanya wahai umat manusia bahwa Muhammad itu adalah uswatun, sebagai suri tauladan, sebagai tokoh yang mulia. Ini kehebatan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita kalau menyatakan sebagai umat Rasul, ayo kita bangun personal branding kita agar menjadi idola bagi seluruh umat manusia. Makanya baginda Rasul menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki nilai baik dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari sinilah ibu dan bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, bagaimana seyogianya kita sebagai umat manusia, umat Rasulullah Muhammad SAW, menyatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Muhammad, bahwa kita ini adalah sebagai penganut umat Rasulullah Muhammad. Maka Al-Quran juga memberikan peringatan kepada kita bahwa Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, jika seandainya kalian semuanya mencintai Allah, merindukan Allah, takut terhadap Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasul, mahabbah kita kepada Rasul, ittiba kita kepada Rasul, ini menunjukkan bahwa kita harus menjadi idola bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diidolakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jin, jangankan manusia, seluruh malaikat pun mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, membangun personal branding sebagai umat Rasul. Mari kita lihat, pribadi Rasul adalah pribadi yang memiliki high motivation. Bagaimana dia memiliki motivasi yang tinggi, bagaimana dia menjadi seorang transformer di dunia perubahan, sebagai mujaddid yang mampu mengupas tuntas seluruh kehidupan umat manusia, yang mampu merubah peradaban umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam tauhid dengan semangat dan spirit yang begitu tinggi. Jangankan Rasul, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabatnya, mari kita lihat bagaimana rekam jejak mereka semuanya. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan, mereka semuanya memiliki motivasi yang tinggi. Mereka adalah seorang transformer untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya, jangan pernah kita menjadi orang yang loyo, jangan menjadi generasi-generasi rebahan nih anak-anak muda ya, yang hadir di sini. Jadilah orang-orang yang mampu membangkitkan semangat untuk apa? Menjadi seorang agent of change. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, ini Allah menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ayo rindukan Allah, takutlah terhadap Allah. Kemudian esensi dari ayat ini, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kita pandai-pandai menatap waktu, menatap masa. Oke? Tataplah masa depanmu. Oke? Jangan terlalu kita terlena dengan masa lalu. Jangan terlalu berada di zona nyaman, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Boleh kita menatap masa lalu sebagai cermin. Boleh kita menatap masa yang sudah silam sebagai sebuah pembelajaran. Ya, pada saat kita mengendarai kendaraan ibu dan bapak, apakah kita melihat kaca spion?
Itu ya. Di belakang kita, melalui spion kita lihat. Jangan-jangan di belakang ada kendaraan yang mau mendahului kita. Atau ada hal-hal yang harus kita berhati-hati sama sekali. Tetapi ibu dan bapak, ternyata ya, kalau kita terlalu menatap ke masa belakang melalui spion, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Maka pandangan yang paling optimal, yang paling sering adalah pandangan ke depan. Nah ini ibu dan bapak, sebuah analogi di dalam kehidupan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Manfaatkan waktu kita. Ya. Tatap masa silam, tetapi tataklah masa depan. Nah itu ibu dan bapak. Boleh kita menatap masa lalu kita, pengalaman-pengalaman mistis kita di masa lalu. Ibu-ibu semuanya punya masa lalu, tentu punya. Tetapi jangan terlalu terlena di masa lalu ibu dan bapak. Ayo kita tataklah, manajelah masa depan kita semuanya. Bukankah surat Ad-Duha mengingatkan kepada kita semuanya? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah walal akhiratu khairul laka minal ula? Sesungguhnya masa depan kita, akhirat namanya ibu dan bapak. Akhirat itu masa depan kita, masa yang akan datang. Khairun laka minal ula. Itu adalah merupakan masa atau waktu yang harus kita berikan optimalisasi yang setinggi-tingginya. Proyeksikan hidup kita untuk masa depan. Ayo desain masa depan kita dengan desain yang begitu futuristik ibu dan bapak. Ketika kita mengingat masa yang akan datang, maka hari ini harus menjadi satu keyakinan bagi kita semuanya, bahwa hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Nah inilah ibu dan bapak. Jadi dengan semangat yang tinggi, baginda Rasul beserta sahabat-sahabatnya bagaimana menata kehidupan ini. Bagaimana baginda Rasulullah SAW mendesain kehidupan yang begitu luar biasa. Artinya apa? Semangat harus lebih tinggi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anak-anak muda hari ini, ya halo anak-anak muda, mana suaranya? Anak-anak muda semuanya. Ya, hari ini kalian semuanya dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang akan memangku jabatan di dalam kehidupan ini. Maka harus berhati-hatilah kalian semuanya, duhai anak-anak muda. Sehingga disinyalir di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita nih, generasi yang sudah lanjut, generasi yang sudah senior, merasa khawatir jika hadir di tengah-tengah kita semuanya generasi-generasi muda yang di'afan. Di'afan itu loyo. Loyo itu tidak berdaya. Loyo di sisi apanya ibu dan bapak? Yang pertama, loyo secara physically mereka lemah. Apa yang menyebabkan fisik mereka lemah? Tentunya asupan nutrisi tidak sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Nah ini yang pertama sahabat. Bagi para orang tua, ayo berikan makanan dan minuman yang mereka semuanya dikonsumsinya betul-betul menjadi halalan thayyiban. Ya halal yang bernutrisi, itu anjuran Allah di dalam Al-Quran. Apa hakikatnya sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Agar tumbuh kembang generasi muda, mereka menunjukkan generasi muda yang betul-betul kuat. Al-mu'minud dhaif sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa mukmin yang lemah itu jangan sekali-kali tumbuh di dalam peradaban umat manusia. Nah ini ibu dan bapak. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berpesan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Itu yang ditakutkan oleh Allah dan Rasulnya, munculnya generasi-generasi muda yang loyo.
Loyo yang kedua apa? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, loyo dari sisi mental atau akidahnya. Kita khawatir sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apabila generasi muda, anak-anak bangsa ini akidahnya loyo, pola pikirnya, mindsetnya, frame of thinkingnya mereka tidak selaras dengan tuntunan Al-Quran. Nah, ini yang harus dikhawatirkan kita. Jika mereka anak-anak muda, Tuhannya saja sudah tidak kenal, Nabi yang harus dijadikan idolanya saja tidak kenal, lalu apa yang akan mereka sembah setelah peninggalan kita semuanya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini yang harus dikhawatirkan oleh kita, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk membangun personal branding, bahwa kita mengaku sebagai umat Rasul, ayo tingkatkan semangat kita. Jadikan jiwa kita, diri kita untuk selalu bersemangat. Untuk apa? Semangat dalam melakukan sebuah perubahan. Bagaimana baginda Rasul memiliki semangat yang tinggi dengan para sahabat-sahabatnya. Apapun halangan, apapun rintangan, apapun itu badai yang menerpa dalam kehidupan mereka, itu bukan sebuah tantangan di dalam dakwah mereka. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, bagaimana kita seyogianya membangun personal branding sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita harus hati-hati dengan people judge, penilaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan terlalu terobsesi dengan omongan orang. Jangan terlalu terobsesi dengan penilaian orang. Jangan terlalu terinfluence dengan apa-apa yang dikatakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sahabat yang dimuliakan oleh Allah untuk membangun sebuah keyakinan kita di hadapan Allah dan Rasulnya agar kita diaku sebagai umat Rasul? Ayo tingkatkan kompetensi kita semuanya. Bukankah Allah telah menitipkan dalam jiwa kita, dalam tubuh kita berbagai macam potensi yang harus kita kembangkan? Tingkatkan kompetensi kita semuanya dengan ilmu dan attitude atau akhlak. Bagaimana seorang pribadi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau terus menjadi orang yang selalu bersinergi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun hubungan yang sinergi dengan Allah. Kemudian yang kedua, baginda Rasul juga membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Nah, inilah yang harus kita lakukan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Al-Quran surat Al-Furqan mengingatkan kepada kita semuanya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terkeren di hadapan Allah itu adalah mereka alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang apabila berjalan di muka bumi haunan, penuh dengan ketenangan. Apa makna yang terdalam dari cuplikan ayat ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Membangun personal branding sebagai umat Rasulullah. Ketika kita menyatakan bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad, ayo jadikan kehidupan ini, jadikan aktivitas ini, jadikan diri ini adalah sosok pribadi manusia yang akan memberikan ketenangan kepada umat manusia. Jadi hubungan sosial kita harus semakin sinergi. Hubungan sosial kita harus semakin harmonis. Ini amanat Al-Quran sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang muncul dalam pribadi Rasul adalah bagaimana beliau membangun hubungan sosial bersama masyarakat di kota Mekah dulu dan Madinah. Maka muncullah di situ pribadi-pribadi unggul dari baginda Rasul dengan apa? Dengan akhlak mulia.
Banyak cerita yang menyatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah, mereka memasuki ajaran agama Islam ini karena apa? Bukan karena paksaan perang, tetapi apa? Karena baginda Rasul memiliki perangai yang begitu mulia. Yang tadi di awal dikatakan sebagai idola. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang pertama. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tutur katanya begitu lembut. Tutur katanya begitu indah. Tutur katanya menyenangkan orang yang mendengarnya. Nah, ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, baginda Rasul adalah orang yang selalu membangun hubungan yang sinergi dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Ayat selanjutnya surat Al-Furqan, ibu dan jemaah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yaitu orang-orang yang apabila melalui malam, melewatkan malam itu tidak tidur melulu. Tetapi apa yang dilakukannya? Sujadan wa qiyaman. Melakukan hubungan yang sinergi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup 3 saja ya pada kesempatan hari ini. Bagaimana kita membangun personal branding apabila kita mengaku sebagai umat manusia yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Satu, jadilah kita idola bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadikan kehidupan kita menjadi example, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Lalu yang kedua, tingkatkan kualitas hidup kita melalui apa? Ilmu dan akhlak. Karena apa? Akhlak itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Berdirinya sebuah bangsa, kokoh dan tidaknya suatu kaum, itu tergantung kepada akhlak atau attitude-nya. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang yang tidak terobsesi dengan penilaian orang lain. Untuk apa sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang optimal di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencintai Rasul, maka jadilah orang yang menjadi pionir bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terus menularkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ayo sama-sama kita sambut Rasul. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Dengan apa? Selalu memanjatkan sholawat, selalu menyampaikan salam rindu untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa tidak sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Allah saja dan malaikat semuanya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah mau'idhah hasanah pada siang hari ini di masjid raya yang kita cintai hari ini, yaitu Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu membangun sinergitas dengan sesama manusia dan menularkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.